Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Saudaraku dimanapun saudara berada, pagi hari ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kita mulai dengan firman Tuhan. Karena Yesus berkata, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Kita orang-orang yang hidup karena firman, kita orang-orang yang hidup karena percaya. Percaya bukan karena percayaan diri kita, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Sekalipun yang kita lihat tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sekalipun yang kita harapkan belum terjadi dalam keseharian kita, namun kita tetap mau percaya. Karena Alkitab jelas katakan, dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, juga kepada saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Karena itu kita mau merenungkan firman Tuhan, kita kembali mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang menopang kami, melingkupi kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur. Karena itu ya Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami berdoa biar Tuhan yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, mengajar kami akan firman-Mu, dan kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45. Saudaraku perhatikan, ini perkataan Daud ketika Daud menghadapi raksasa dari Filistin, yakni Goliat, ya kan? 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Perhatikan saudara perkataan Daud ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku, kata Daud, apa dibilang? Mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Daud diperhadapkan dengan raksasa yang bernama Goliat itu, dia tidak serta-merta melihat siapa diri dia lagi, apa yang menjadi kemampuan, kapasitas, kekuatan dia, namun dia memandang Allah. Makanya Daud bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak, engkau boleh mendatangi aku dengan lembing, engkau boleh mendatangi aku dengan berbagai macam senjata yang ditempa untuk melawan aku. Tetapi aku, Daud bilang, aku mendatangi engkau dengan apa saudara? Bukan dengan kekuatanku. Aku mendatangi engkau bukan dengan kemampuanku. Aku mendatangi engkau bukan dengan kapasitas dan apa yang aku bisa. Tapi aku mendatangi engkau, kata Daud, dengan nama Allah semesta alam. Itu sebabnya Daud mengerti betul bahwa kehidupan seseorang, peperangan ini dimenangkan bukan karena pribadi dia. Daud mengerti betul bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Allah sendiri. Hal yang sama terjadi seringkali dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita diperhadapkan dengan masalah, kalau kita diperhadapkan dengan rancangan-rancangan orang jahat, kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita diperhadapkan dengan fitnah, stop melihat diri kita. Sehingga akhirnya kita hanya mengeluh, kita hanya komplain, kita hanya bersungut-sungut. Ingatlah, saya tidak pernah berjalan sendiri. Ingatlah bahwa aku percaya bahwa Allah akan turut berperang menggantikan aku. Ingatlah bahwa kita masih punya Allah yang besar, yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang lemah? Kenapa banyak orang down? Kenapa banyak orang akhirnya pergi meninggalkan Tuhan? Karena apa? Karena melihat kepada dirinya. Kita tanpa Tuhan gak ada apa-apa saudara. Kita tanpa Tuhan itu butiran debu. Iya kan, kayak ada lagu, aku tanpamu butiran debu saudara. Betul, kita tanpa Tuhan hanyalah seonggok tanah. Tapi karena Roh Allah dihembuskan kepada kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang perkasa. Karena Roh Allah yang perkasa itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Katakan amin. Jadi sederhananya pagi hari ini kita diingatkan bahwa bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara besar. Jadi stop bilang gak mungkin dalam hidupmu. Kenapa? Yesus pernah bilang, bagi orang percaya
tidak ada yang tidak mungkin. Saudara dan saya adalah orang percaya. Itu sebabnya dari awal saya bilang bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kita ditentukan karena kita percaya firman Tuhan pasti tergenapi. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Makanya saya mau mengajak setiap umat untuk setiap pagi merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini membuat hidup kita jadi percaya. Firman Tuhan ini yang mengajarkan kita akan jalan-jalan Tuhan. Yang mengingatkan kita bahwa masih ada satu pribadi yang berjanji. Dan janjinya itu tidak ditepati. Semuanya digenapi. Katakan amin. Amin saudara. Dan janjinya itu berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan janjinya itu berkata, aku akan berperang menggantikan engkau. Engkau cukup ada di belakangku. Engkau cukup melihat bahwa aku berperang dan turun tangan menghadapi setiap musuh-musuhmu. Amin saudara. Sehingga dengan bangga kita berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Coba perhatikan satu kebenaran firman Tuhan lagi. Di dalam Mazmur pasal 60 ayat 14 saudara. Alkitab bilang begini, dengan Allah, bersama Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri, Allah sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi bersama Tuhan, kata kuncinya di sini, bersama Allah. Kalau kita tahu bersama Allah penting, kalau kita tahu bersama Allah kita kuat, kalau kita tahu bersama Allah kita cakap melakukan segala perkara, kalau kita tahu bersama Allah kita lakukan perkara-perkara besar, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena apapun. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena pasangan hidup. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena harta benda. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena kedudukan. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun, saudaraku. Kenapa? Karena Dia yang menebus hidupmu. Dia yang menebus hidupmu. Dia yang menyelamatkan hidupmu. Dia juga yang akan membela engkau. Dan engkau akan tetap kuat berdiri dan berkata, bersama Allahku, bersama Yesusku, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu pagi hari ini saya mau mengingatkan setiap kita. Apapun yang ada di hadapanmu saat ini, biarlah engkau berkata, aku percaya Tuhan, bukan lagi aku yang berperang, melainkan Allah yang berperang. Kenapa? Karena aku bersama Allah. Ketika aku bersama Allah, maka Allah yang akan memenangkan segala pertandingan. Makanya Alkitab jelas katakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan itu berasal daripada Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, berjalanlah terus setiap hari bersama dengan Allah melalui firman-Nya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena pagi hari ini kami terus diingatkan bahwa hidup kami tidak berdasarkan kenyataan yang kami lihat. Hidup kami tidak berdasarkan apa yang kami rasa melalui perasaan-perasaan kami hari ini. Tapi hidup kami berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan janji-janji Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu inilah yang pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami selalu berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Allah. Berjalan bersama-sama dengan Allah. Karena dengan-Mu kami melakukan perkara-perkara besar. Dengan-Mu kami mengerjakan hal-hal yang tidak pernah kami kerjakan sebelumnya. Dengan-Mu kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami tahu masih banyak pergumulan kami. Kami tahu masih banyak masalah kami. Kami tahu masih banyak tantangan yang ada di hadapan kami. Tapi kami percaya kami tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhanlah yang menuntun. Tuhanlah yang berperang menggantikan kami. Hamba berdoa, mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka ditolong Tuhan. Umat Tuhan disertai Tuhan. Bahkan dituntun, dibawanya masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan kita. Karena bersama Tuhan kita cakap lakukan segala perkara. Haleluya.